Halo teman-teman, selamat datang di Coding with Zay. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan series membuat aplikasi Notes menggunakan Chrome dan Kotlin. Nah, di video sebelumnya kita sudah selesai membuat bottom sheet dialog fragmentnya ya. Dari video kali ini kita akan coba setup database untuk Chrome-nya dan juga setup view modelnya. Nah, sekarang teman-teman masuk ke build Gradle module app. Lalu di bagian dependensi kita tambahkan implementasi untuk room-nya ya. Jadi di sini implementation, lalu di dalamnya itu Android X, room, runtime. Nah, di sini pakainya 2.3.0 aja versinya. Setelah itu cat Android X, room, runtime. Room compiler ya di sini. Room compiler samakan versinya 2.3.0. Nah, setelah itu di atas kita juga perlu menambahkan ID. Di sini Kotlin cat, lalu ada lagi ID Kotlin parcelize. Sekarang kita coba async dulu ya. Oke, sudah async. Nah, kenapa kita menambahkan parcelize? Jadinya nanti biar entity-nya itu kita bungkus di parcel label aja. Nanti dia nggak susah ketika passing datanya. Nah, sekarang kita buat package baru namanya database. Lalu di dalamnya kita buat sebuah class, data class untuk entity-nya ya. Ini buat Kotlin class, lalu namanya node aja. Node, lalu di sini kita ganti menjadi data. Kita class node, habis itu isinya. Nah, untuk membuat sebuah entity di room, kita perlu namanya entity ini. Kita perlu anotasi entity, import aja. Setelah itu kita di sini parcelize. Seperti yang dibilang tadi, kenapa kita pakai parcelize? Biar nanti ngirim datanya itu gampang ya. Primary key, jadi di setiap entity itu perlu ada satu primary key ya. Auto generate true biar dia auto increment. Lalu kolom info, dalamnya di tabel itu namanya mau jadi apa, sini ID, lalu var ID integer sama dengan 0. Nah, lalu di sini bikin lagi kolom info namanya title. Di sini var title string 0. Nah, ini lalu setelah itu kita buat description. Kopas aja biar cepet. Description, lalu ada lagi satu lagi date. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan parcel label ini ya. Oke, kita sudah selesai buat entity-nya. Jadi nanti entity yang akan kita save adalah ada data ID, data title, description, dan date. Nah, sekarang kita akan membuat database-nya dulu. Di sini klik kanan pada package database, lalu Kotlin class file, buat aja namanya node room database. Nah, ini abstract class ya, abstract class. Lalu kita pakai room database di sini. Implement ke room database. Nah, untuk membuat sebuah database, kita perlu anotasi database di atasnya. Database, lalu di dalamnya itu entity dan sebuah array untuk data yang untuk tabel yang akan ditampilkan gitu. Node.class, lalu ada version 1. Oke. Nah, di sini kita buat sebuah component object ya. Component object private var instance node room database sama dengan 0. Lalu found get database context node room database, lalu if instance. Kita perlu import
Saya pastikan dulu. Content konteks if instance sama dengan null, synchronized not room database class.java, lalu instance room.database builder, import roomnya, database builder, context.application context, not room database. Setelah itu nama database-nya apa? Di sini saya namai node database, tinggal di build. Setelah itu kita return instance as node room database. Nah, ada satu lagi yang perlu kita buat dalam menggunakan library room ya, yaitu sebuah DAO. Nah, sini di database kita buat sebuah Kotlin class lagi. Buat ini aja interface ya, interface node DAO. Nah, di sini kita pakai annotation DAO, import aja. Setelah itu kita buat, kita akan coba insert misal. Di sini insert. Ntar kita perlu import insert. On conflict kita on conflict strategi ignore aja. Sorry, on conflict kok nggak bisa. Strategi import ignore. Habis itu fun insert. Lalu yang mau di insert itu kan kita node ya. Nah, udah. Di sini kita sudah selesai. Sorry, di sini kita perlu tambahkan ini lagi. Abstract fun node DAO. Lalu buat node DAO. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan setup untuk view modelnya. Untuk membuat view model kita perlu namanya view model dan view model factory. Nah, di sini di package mynodes-nya kita buat package baru namanya view model ya. Karena di sini kita nggak pakai dependency injection, jadi kita buat view modelnya itu manual. Nah, di sini new, lalu Kotlin class biasa ya. Lalu buat aja node view model. Ya, di sini kita butuh parameter application ya. Application lalu instance ke view model. Nah, di sini kita perlu bikin repositorinya dulu nih. Jadi dari DAO kita perlu lewatin repository dulu. Di sini mynodes, lalu new, lalu package repository. Setelah itu tinggal di sini buat namanya ya node repository ya. Di sini buat node repository. Ini node repository, kita butuh parameter application. Oke, sudah. Private file and nodes DAO. Lalu DAO yang udah kita buat. Setelah itu private file executor service. Jadi kita untuk menggunakan DAO itu kita perlu namanya asynchronous ya. Jadi makanya kita perlu pakai executor service di sini. Ini single thread scheduled executor. Private file ini tuh. Oke, udah sih. Di sini kita init dulu ya. Init db sama dengan room database get database application, lalu nodes DAO db.node.dao. Ini file. Nah, dah. Lalu kita buat function untuk insertnya buat dipakai di view modelnya. Insert lalu node. Di sini tinggal executor service. Kita perlu importnya. Executor service dot execute, lalu kita eksekusi DAO yang udah kita buat tadi ya, node. Setup repository ini sudah selesai. Sekarang kita balik ke view modelnya ya.
Nah, di view model tinggal kita repositorinya ya, buat variable buat repositorinya file mnode repository, lalu node repository, habis itu node repository, parameternya application. Tinggal di sini buat function insert juga, node di sini insert. Nah, node repository dot insert node-nya. Oke, sudah. Nah, agar view modelnya itu bisa kita akses dari activity atau fragment, kita perlu buat namanya view model factory ya. Kita buat view model factory. Oke, view model factory, lalu private constructor. Sini private file and application, lalu view model provider, new instance factory ini. Oke, habis itu buat companion object private var instance view model factory sama dengan 0. Setelah itu get instance application view model factory ini if ini udah buat database nya instance sama dengan 0, tinggal synchronize view model factory class.java, habis itu instance sama dengan view model factory application. Nah, di sini tinggal kita return instance as view model factory. Nah, setelah itu kita juga perlu buat ini ya, override fun create-nya ya. Di sini buat create. Nah, gini tulis aja create, nanti dia ada auto complete-nya. Pilih yang parameternya itu cuman kelas. Nah, gini. Ini ya. Di sini if model class dot is assignable from view model return not view model and application as t, karena returnnya itu t ya. Lalu di sini throw illegal argument exception unknown view model class. Ini model class.name. Oke, untuk setup view model dan repositorinya kita sudah selesai ya. Untuk setup database, view model dan repository kita sudah selesai. Jadi di video selanjutnya kita akan coba pakai view modelnya itu untuk insert ke database. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.